Halo anak-anak, kita akan belajar matematika kembali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara membuat grafik daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan dari suatu program linier. Dan saat ini kita akan belajar mengenai cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dalam permasalahan program linier. Nah, nilai optimum itu apa saja? Nah, ada dua, ya, nilai maksimum atau nilai minimum. Metode yang akan kita bahas untuk menentukan nilai optimum suatu daerah penyelesaian adalah metode titik pojok. Ya, sebenarnya ada satu lagi metode, yaitu metode garis lidik. Ya, bisa kalian pelajari sendiri di modul program linier yang sudah ada di classroom. Ya. Metode titik pojok dilakukan dengan menghitung nilai fungsi objektif di setiap titik pojok atau titik sudut dari suatu daerah penyelesaian. Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah kita memperoleh daerah penyelesaian, kita tentukan semua titik pojok yang berada pada daerah penyelesaian tersebut. Kemudian, semua titik pojok yang ada disubstitusikan ke dalam fungsi objektifnya. Nah, setelah ketemu hasil-hasilnya, jika yang ditanyakan adalah nilai maksimum, maka kita pilih nilai yang terbesar. Jika yang ditanyakan adalah nilai minimum, maka kita pilih nilai fungsi objektif yang tadi yang terkecil. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif Z sama dengan 5X min 7Y dari penyelesaian sistem pertidaksamaan 2X tambah Y lebih besar sama dengan 10, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 18, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita harus menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya dulu. Dan tentunya kita butuh tabel titik bantu. Ya. Untuk persamaan 2X tambah Y sama dengan 10, saat X-nya 0, maka Y-nya adalah 10. Sehingga titiknya 0,10. Ganti saat Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 5. Titiknya 5,0. Nah, coba kita gambar di sumbu X dan si sumbu Y. Ya, 0,10 letaknya di sini, kemudian 5,0 di sini. Kita gambar garisnya. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Apakah di kiri garis atau di kanan garis. Ya, seperti biasa kita pakai titik uji 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. Ternyata diperoleh 0 lebih besar sama dengan 10. Bagaimanakah kebenaran dari pernyataan itu? Oh, ternyata itu adalah pernyataan yang salah. Ya, jadi yang ada 0,0-nya, ya daerah yang kiri ternyata salah. Yang kanan yang benar. Nah, di sini kita pakai daerah bersih ya. Sehingga yang di kiri kita arsir karena salah.
Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 18 saat x-nya 0, maka y-nya adalah 9. Jadi kita punya titik 0,9. Berikutnya, saat y-nya 0, maka x-nya 6. Kita punya 6,0. Ya, kita letakkan 0,9 berarti di sini. Kemudian 6,0 ada di sini. Kita gambar garisnya. Nah, kita cek lagi titik ujinya. Kita ambil 0,0 juga. Oh, ternyata 0 kurang dari sama dengan 18. Itu adalah pernyataan yang benar. Jadi, yang untuk garis hijau, kita akan memilih apakah kiri atau ke kanan. Ternyata yang ke sebelah kiri itu benar. Dan yang ke sebelah kanan salah. Berarti kita arsir yang salah. Yang hijau. Nah, ini. Ya, setelah itu pertidaksamaan yang berikutnya adalah y lebih besar sama dengan 0. Berarti kita lihat sumbu y, 0-nya di sini. Nah, kita gambar garisnya. Nih, garis horizontal memotong sumbu y di 0. Nah, karena dia mintanya lebih besar, berarti yang benar adalah daerah atas. Ya. Yang benar daerah atas, yang salah daerah bawah, maka yang bawah kita arsir. Nih. Ya. Nah, ternyata diperoleh daerah penyelesaian di mana? Nah, di segitiga itu ya. Nah, ini segitiga kecil tipis itu ya. Nah, lalu kita akan menentukan titik pojoknya. Kalau ini kita sudah tahu ya. Ini adalah 5,0, yang ini adalah 6,0. Nah, yang belum tahu yang di sini. Kalau berdasarkan gambar di situ itu 2,6 ya. Coba kita buktikan. Nah, titik. Untuk menentukannya kita butuh titik potong 2 garis. Yang pertama, garis 2x tambah y sama dengan 10. Kita ambilkan dari sini, ya, dibuat persamaan. Kemudian yang kedua, kita ambil 3x tambah y sama dengan 18. Nah, karena akan dieliminasi dan substitusi, karena nilai y-nya belum sama, maka yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Diperoleh itu. Nah, dikurangi supaya ketemu x. Ternyata x-nya 2. Untuk x-nya 2, maka kita masukkan ke salah satu persamaan garis. Saat x-nya 2, maka 2 kali 2 tambah y sama dengan 10. Maka y kita peroleh 10 kurangi 4, 6. Nah, dari 2 yang kita peroleh, jadilah satu titik. Potong 2 garis di 2,6. Nah, di sini ya. Ya, itu 2,6. Nah, kita inventaris titik-titik pojoknya. Nah, ada 5,0, ada 2,6, ada 6,0. Nah, kita tentukan nilai fungsinya. Ini sebagai x, ini sebagai y. Ya, sebagai y. Jadi ini 5 kali 5 kurangi 7 kali 0. Berarti berapa? 25. Sedangkan yang ini 5 kali 2 kurangi 7 kali 6
10 dikurangi 42 ternyata hasilnya min 32. Berikutnya untuk 6,0 berarti 5 kali 6 dikurangi 7 kali 0. Kita peroleh 30. Nah, dari sini terlihat bahwa min 32 itu yang terendah, maka dia disebut sebagai nilai minimum. Untuk yang 30 itu sebagai yang terbesar dinamakan nilai maksimum.